Hey what's up guys, selamat datang di podcast Gen Z Speak bareng aku Raihan dan aku Naima. Nah, yang bakal nemenin kalian nih ngobrol-ngobrol seru soal teknologi. Nah, hari ini kita mau ngobrol apa sih Kak Naima kalau boleh tahu nih? Nah, hari ini kita bakal bahas soal perkembangan IT nih teman-teman. Yang pastinya makin hari tuh makin canggih aja nih. Betul banget. Tapi kita tidak hanya berdua loh, kita udah kedatangan nih tamu spesial banget. Nah, yaitu ada Kak Nafas. Halo Kak Nafas, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Salam kenal ya Kak, Iya. aku Naima dan ini Raihan. Makasih udah diundang ke podcast Iya, Gen Z. kita juga terima kasih sekali banget Kak, ya. udah mau nih sharing-sharing Sharing. sama kita berdua dan teman-teman yang lagi dengerin nih. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih Kak yang lebih dalam lagi soal teknologi, kalau boleh tahu nih kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa aja sih gitu? Oke, untuk kesibukanku akhir-akhir ini karena kebetulan aku salah satu pimpinan Orma di kampus, jadi lumayan sibuk juga karena ada event expo di kampus gitu. Terus juga karena aku semester 7 juga udah mulai skripsi juga. Ngomongin soal expo nih Kak, kebetulan kita berdua kemarin juga ikutan tuh memeriahkan expo gitu. Kira-kira kalian ketemu aku nggak kemarin Tentunya gitu? tidak ya Tidak teman-teman. Kak, karena sangat ramai banget ya, itu sangat banyak penuh banget ya banget. stand-stand, jadi mungkin nggak ketemu nih. Kebetulan Kakak kemarin expo di stand apa tuh Iya. Kak? Kemarin aku di 2 stand sekaligus, Oh, ada 2 di stand. Amicom English Club dan juga Himtek juga. Oh gitu. iya ada sih ngelewatin standnya gitu, mungkin nggak ketemu nih sama Kakak. Sebagai perwakilan Gen Z nih Kak, boleh dong kita sharing-sharing soal perkembangan teknologi. Yang pastinya para pendengar Gen Z di rumah juga penasaran mengenai teknologi saat ini. Betul banget Kak Naima. Oke, untuk perkembangan teknologi sekarang cukup lumayan pesat ya, karena ada bantuan AI juga yang sudah bermunculan sekarang banyak gitu, dan juga ada cloud computing, ada enkripsi, kriptografi gitu kan. Menarik sih untuk kita bahas lebih dalam sih ya. Nah, Kak Nafas ini kan udah lama nih berkecimpung di dunia teknologi. Nah, menurut Kakak gimana sih perkembangan IT di Indonesia kayak yang dari awal-awal sampai sekarang ini, Kak? Oke, perkembangan IT di Indonesia khususnya mungkin cerita dari awal aku kecil dulu ya. Boleh banget, Kak. Oke, dulu waktu kecil kebetulan orang tua khususnya ayah kerja di bagian radio. Jadi memang dari kecil udah berkecimpung dengan dunia teknologi dan pemrograman gitu. Iya. Jadi waktu kecil udah pegang komputer, udah mulai belajar bahasa pemrograman. Jadi untuk ada di fase saya yang sekarang cukup lumayan panjang jalannya gitu. Menarik banget sih karena memang Kakak dari awal sudah diajarin tuh dari kecil soal teknologi. Makanya sekarang tuh ibaratnya bisa lah sharing-sharing sama kita nih soal teknologi. Nah, aku pernah dengar nih, Kak, soal cloud computing. Nah, sebenarnya tuh cloud computing itu apa sih, Kak? Dan gimana sih perkembangan teknologi cloud computing itu ngaruh nih, Kak, ke keamanan cyber di perusahaan dan organisasi, Kak? Oke, untuk cloud computing sendiri mungkin sudah banyak digunakan di halayak umum, khususnya di Indonesia banyak digunakan adalah Google Drive gitu. Mungkin dari teman-teman udah pada pakai juga ya kan. Kita sering banget sih belakangan ini pakai itu. Untuk merek lain atau perusahaan lain ada namanya AWS, ada Microsoft Azure juga, ada juga GCP, Google Cloud Platform gitu. Kalau yang Microsoft Azure tadi tuh apa tuh Kak? Iya, baru dengar. Microsoft Azure itu sebenarnya mirip sama AWS, cuma Microsoft Azure ini kalau di Amicom khususnya kita dapat kredit $100 langsung gitu. Jadi memang sponsori oleh Google untuk membantu mahasiswa untuk belajar explore di Azure-nya gitu. Sebelumnya nih Kak, ya kalau untuk masyarakat umum, apa sih tantangan terbesar mereka tuh buat amanin data di era digital sekarang gitu? Terutama sih buat anak-anak muda yang tidak aware lah sama datanya sendiri ya, bahkan habis membuat akun, membuat passwordnya tuh yang kayak simple banget, udahlah gitu selesai. Gimana tuh Kak caranya buat mengamankan datanya lah gitu? Oke, yang paling penting adalah kita harus tanamkan mindset bahwa data kita tuh penting walaupun kita bukan pejabat ataupun petinggi negara gitu.
karena dalam diri kita pun ada namanya NIK, ada nomor HP, ada tanggal lahir gitu. Jadi nanti kalau digunakan atau disalahgunakan oleh peretas, nanti data kalian bisa digunakan untuk salah satunya adalah untuk pinjol gitu. Oh iya benar. Banyak sih sekarang pinjol-pinjol yang kayak pakai identitas kita, tapi sebenarnya bukan kita Iya. yang nganu itu. Nanti tiba-tiba datang rentenir datang ke rumah nagih kok nggak dibayar, padahal kita nggak ngajuin apa-apa gitu. Ternyata identitas kita dipakai tuh oleh orang Betul lain. banget kan emang. Nah, sekarang kan tadi udah disinggung-singgung nih soal AI. Nah, dan machine learning. Gimana sih implementasi mereka tuh bisa bantu ningkatin keamanan cyber, Kak? Oke, untuk AI sendiri kita bisa menggunakan bantuannya untuk meningkatkan keamanan cyber dengan cara yang pertama kita bisa menggunakan AI ini untuk menciptakan enkripsi baru yang nantinya belum pernah ada sebelumnya gitu. Jadi dari sandi-sandi ASCII ataupun dari binary nanti diubah menjadi semacam kode program yang memang belum diketahui oleh peretas gitu. Nanti dikombinasikan dengan cloud yang nantinya di cloud ini nanti bisa dibuat semacam cloud gadungan gitu. Jadi nanti ada cloud yang asli dan di atasnya ada yang palsu. Jadi nanti peretas itu otomatis masuk akan ke yang palsu dulu gitu. Jadi yang asli akan tetap tersembunyi di awan tertutup itu. Wah menarik banget sih, Betul walaupun banget, kita tidak terlalu dalam tapi sebenarnya itu penting gitu. Nah Kak, aku tuh sempat dengar-dengar mengenai IoT atau Internet of Things yang lagi hype banget nih. Tapi katanya resiko keamanan cyber tuh juga makin gede. Menurut Kakak gimana tuh? Ya, untuk IoT sendiri memang keamanannya jauh lebih besar daripada cyber security-nya aja gitu. Karena IoT sendiri memang membutuhkan perangkat-perangkat yang tertanam di sebuah rumah ataupun di perkotaan seperti smart city ataupun smart home gitu. Karena di perangkat itu bisa dicuri oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab gitu. Nanti data dari perangkatnya itu bisa diekstrak dan diambil untuk dijual di dark web misalnya gitu. Nah, terus kan ada nih Kak yang namanya ethical hacker. Nah, apa sih ethical hacker itu? Terus dia tuh penting nggak sih peran mereka tuh buat jagain keamanan cyber? Kayak gimana sih mereka tuh bantu organisasi, Kak? Oke, untuk ethical hacker sendiri adalah mungkin nama lainnya adalah hacker putih ya, atau white hacker gitu. White hacker sendiri ada sertifikasinya yang namanya adalah CEH, Certified Ethical Hacker gitu. Di CEH sendiri atau white hacker sendiri, mereka itu terkumpul dalam sebuah komunitas di dunia maupun di Indonesia. Itu biasanya di bawah naungan BSSN ataupun BIN gitu. Ternyata banyak banget ya hal-hal yang kita tuh baru dengar. Betul banget kan, belum Aima. paham lah gimana cara buat ngamanin data gitu. Terus banyak kata-kata atau kalimat-kalimat baru yang kita dengar soal teknologi dan cyber gitu. Sebelum kita tutup nih Kak, ada pesan nggak sih buat para pendengar di rumah yang mungkin lagi bingung ya gimana caranya bisa ngikutin perkembangan teknologi? Betul. Buat kita berdua juga nih Kak, pesannya gitu. Oke, pesan-pesan untuk teman-teman Gen Z dan semua yang nonton di podcast ini, pesanku adalah mulailah sadar bahwa data kalian itu penting gitu. Contohnya mungkin kalian bisa mulai mengubah sandi password email ataupun sosial media kalian yang tadinya mungkin pakai nama kecil atau nama ibu atau nama panggilan atau mungkin bahkan tanggal lahir gitu. Mungkin kalian bisa mengubahnya menjadi nama-nama atau kalimat-kalimat yang memang hanya kalian aja yang tahu gitu, dan juga gunakan juga karakter gitu. Jangan cuma 8 karakter, kalau bisa sampai 12 karakter gitu. Pakai huruf besar, huruf kecil, pakai angka dan juga karakter koma ataupun tanda seru gitu. Bagus nih buat kita juga nih biar Betul. bisa terus ngubah-ngubah lah Ubah password, sandi. jangan satu password tuh buat semuanya. Semuanya. Apalagi tanggal lahir sering banget. Kebetulan aku juga pakai sih Sama tanggal juga lahir. sih Berarti abis saya. ini kita ubah lah biar data kita tuh makin aman gitu. Thank you banget nih buat Kak Nafas atas sharing-sharingnya. Pasti banyak ya yang jadi makin ngerti nih soal perkembangan IT. Buat kalian yang dengerin, jangan lupa follow ya.
dan share podcast Gen Z Speak biar nggak sampai ketinggalan nih hal-hal ngetren di zaman sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya and keep vibing with Teh. Bye.